perjuangan tertinggi. Tentara Belanda atau yang sering disebut komunis. Mereka pada waktu itu melarang rakyat Indonesia untuk tidak pergi bersekolah. Mereka dipaksa bekerja dan pendapatan mereka diambil. Penjara yang menentang aturan komunis akan disiksa, dibunuh, bahkan dibakar rumahnya. Penderitaan rakyat Indonesia benar-benar tragis. Saat itu, para komunis terlalu kejam. Ketika Belanda sedang bekerja di sawah, sesekali mereka sembunyi-sembunyi istirahat dari pengawasan komunis. Inilah sekilas gambaran ceritanya. Lepas ya, yuk. Keesokan hari. Juga yang Ma. Adeng. Aduh, capek sekali. Panas, haus. Ausi, istirahat sebentar yuk. Seharian bekerja tanpa istirahat. Tapi kalau komunitas kita istirahat, kita akan dipukul dan disiksa. Mereka tidak terlihat kok. Marilah. Begitu satu persatu mereka mulai kelelahan. Para komunis yang mengetahui itu pun marah dan memukuli mereka secara membabi buta. Komunis berlari dan menghajarnya satu persatu. Percakapan berlangsung bersamaan sehingga terkesan ramai, menegangkan dan penuh emosi. Kalian mau sama-sama, bapak kerja. Tapi saya hanya ingin istirahat sebentar saja. Tidak akan, bapak kerja. Kamu tidak apa-apa. Hei kamu, bandar sekali. Dasar kamu pernah bersama. Bisa yang sangat terus saja. Ayo, jaga. Tapi perempuan, kami sangat lelah. Biarkan kami istirahat sebentar. Nanti kami pasti akan kembali sebentar lagi. Kami tidak ingat. Mencari masalah. Sama. Iya, aduh. Ayo. Mari didengarkan. Kejar lagi. Jangan saya ya, Dok. Ampun, Mas. Ampun. Sakit. Sementara yang lain disiksa dan masih dalam ketakutan. Yang lainnya terus mengerjakan sawah yang mereka garap. Masyarakat ini mulai muak dengan tindakan komunis. Mereka menginginkan kemerdekaan dan menentang penjajah. Namun apa boleh buat? Mereka tidak punya pemimpin yang akan menuntut mereka untuk melawan penjajah. Tapi mereka tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan, termasuk anak muda yang bernama Nobita. Aku dan teman-teman lagi melawan komunis seperti itu. Kita ini masih muda. Kita ingin sekolah. Kita hanya Bersabarlah kau kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka terlalu kuat dan hebat. Sekali saja kita melakukan perlawanan, mereka punya semangat. Matilah kita semua. Aku tidak sanggup melihat di antara kita mati terbunuh. Aku punya ide. Gimana kalau besok para komunis datang lagi dengan membuat kacauan? Kita buat kacauan juga. Jika perlu kita bikin perlawanan. ide bagus Ibu. Aku setuju sekali. Aku juga setuju. Tapi siapa yang akan melawan? Kami semua takut dengan tataran nenek itu. Betul sekali. Ya nggak bisa. Gimana kalau kamu jadi umpan? Jika para komunis itu datang, kamu tantang mereka. Dengan begitu, kamu akan ditanya. Iya, tapi
Kejalan, biar jadi perbudak untuk semuanya. Bagaimana kesan Nabita? Iya deh, tapi begitu aku dibawa dan disekap dimakan mereka, kalian langsung ambil aku takut disiksa. Aduh. Tenang saja, begitu mereka mengeluarkan merkas, kita akan uang seluruh masyarakat untuk mengurangi merkas mereka. Tapi bagaimana dengan Nabita tadi? Seandainya Nabita disiksa, bahkan dibunuh. Jangan mengatakan itu. Dan kita sudah bertekad melakukan ini untuk kebebasan kita semua dan kemerdekaan Indonesia. Ya karena kita kok ngomong kali ya? Ya, kalian tahu. Ya sudah. Gimana Lelita? Aku nggak akan maksa kamu dengan rencana ini. Kalau kamu nggak ikhlas, ya sudah. Meskipun itu sulit, tapi aku akan berusaha ini kemerdekaan kita. Aku percayakan pada kalian teman-teman. Baiklah kalau kamu mau. Baiklah kalau begitu. Tetapi kamu harus tetap berhati-hati dengan mereka, Nobita. Siap, Komandan. Para komunis datang ke kampung dan membuat kekacauan seperti biasa. Mereka bermaksud mengambil semua yang mereka mau. Semua beras, tanaman, serta ternak pun mereka ambil dengan paksa. Mana Riri? Orang kampung, kami datang. Kami tidak akan memberikannya. Kami sudah tidak tahan dengan cara aku kejar kalian. Dasar wanita kita kampung. Sudah berani kamu melawan kami. Sikat. Bawa wanita ini ke markas. Masukkan ke dalam penjara. Tunggu di dalam. Ya, komandan. Masyarakat berusaha menyelamatkan Nobita dari sandraan kompeni Belanda. Tidak sesuai dengan rencana, Nobita disiksa di sana. Mungkin Nobita sedang sial nasibnya. Sampai pada akhirnya, rombongan masyarakat pun datang menyelamatkan Nobita. Meskipun dalam peperangan itu mereka kalah, dan keadaan pun kembali seperti semula. Keseharian diwarnai lagi dengan kerja paksa, tanpa ada pemberontakan dari masyarakat. Karena dari segi persenjataan pun mereka sudah kalah. Ayo kawan-kawan, siapkan semua senjata kita. Kita halang orang tentara Belanda yang tidak berkonsep itu. Oi. Aduh. Suarez. Oh. Apa batu? Raden Aji Kartini adalah seseorang dari kalangan pria atau kelas bangsawan Jawa. Putri Raden Mas Adipati Aryo Sosuningrat, Bupati Jepara, Jawa Tengah. Beliau hanya bisa melihat penderitaan masyarakat ini setiap harinya. Hati beliau tersentuh. Kartini ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini dilarang ayahnya untuk sekolah. Sebagaimana adat Jawa pada waktu itu,
yang masih membedakan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Tetapi tekad Kartini untuk memajukan orang Indonesia sangat kuat waktu itu. Karena tekadnya yang sudah bulat untuk memajukan bangsa Indonesia, Kartini pun memutuskan untuk mengajar orang-orang desa tersebut. Di sana Kartini sedang mengajari murid-murid perempuan berhitung, menjahit, bahkan membuat pola pakaian. Setelah murid-muridnya pulang, ayah Kartini memarahinya karena tidak suka dengan ulah Kartini yang mengajari anak-anak desa dengan ilmu pengetahuannya. Pak foto. Ini Pak foto. Ini dolar kan? Jadi. Assalamualaikum, makasih ya. Debul. Mengerti ayah? Betul sekali. Bahkan setelah selesai pendidikan, kita bebas mau jadi apa yang kita mau. Yakin enggak? Kayak, kasih lihat yang sekolah ya. Adevina dan Reni ketawa jahat sambil meninggalkan tempat itu. Melihat keadaan seperti itu, timbul keinginan Kartini dari hati terdalamnya untuk membuat masyarakat Indonesia menjadi seperti itu. Mempunyai persamaan hak, terutama dalam hak pendidikan. Kartini memanfaatkan ilmunya untuk mengajar anak-anak desa. Tanpa Kartini ketahui, pesuruh ayahnya memperhatikan apa yang dilakukan Kartini selama ini untuk mengajar masyarakat desa. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Ahmad dan Ucup, pesuruh ayah Kartini, datang marah-marah dan mengajak Kartini pulang. Hei, Tuan-Tuan, maaf, kami hanya akan minta. Tuan-Tuan harus pulang. Sebagai kita yang termuda. Tidak, aku belum bisa yang ngajarin mereka. Nanti saja. Apa perlu? Kami lapor ke ayah yang muda. Ayo, cepat. Jangan. Biarkan ibu kami di sini. Kami masih ingin mengetahui ilmu. Tunggu. Apa temukan tahu? Tuan-Tuan sudah belajar peraturan adat untuk mengajar anak-anak ini. Iya, aku tahu. Baiklah. Tapi jangan siksa mereka. Aku akan pulang. Bagus. Hingga pada saat itu, Kartini merasa sedih dengan peraturan atau adat yang berlaku di tempat itu. Kesedihan itu terlihat dari wajah Kartini yang tampak sedih.
Setelah Kartini menyelesaikan pendidikannya, Kartini bertekad menantang kolonial Belanda yang bernama Van den Broek agar tekadnya untuk memberikan hak yang layak untuk rakyat Indonesia, termasuk kaum wanita dalam hak pendidikan. Terlihat Van den Broek sedang menikmati suasana pagi, dan tiba-tiba salah satu prajuritnya menghampiri dan memberikan surat dari Kartini. Indah sekali negeri jajan ini. Kata saya, para pendahulu menyebut negeri ini negeri surganya rempah-rempah. Maksud saya, rakyat, bodoh dan katrok semua. Maaf komandan mengganggu. Ini ada kiriman surat dari Raden Ajeng Kartini, Putri Adipati Arjo Stokowati Tingkat, anak Wati Jepara. Surat apa ini? Oh, putri Jepara yang cantik itu. Ya sudah, pergi sana. Siap, komandan. Terlihat Van den Broek sedang membaca suratnya. Wahai penjajah yang sombong, katakan kau beradu ilmu denganku. Apabila aku menang, maka kau harus berjanji bahwa wanita di negeri ini berhak mendapat ilmu pendidikan yang layak. Apabila kau kalah, maka aku rela menjadi istrimu. Tunggu kau di lapangan dekat Balai Desa. Dari Kartini. Pas ketemu di Balai Desa, Van den Broek dan Kartini sedang menatap penuh benci. Rupanya kamu orang menantang saya. Aku menantangmu untuk bermain tebak-tebakan, untuk membuktikan siapa di antara kita yang menang. Jika kami menang, anak desa maupun anak bangsawan diperbolehkan untuk sekolah. Tetapi jika kau kalah, maka mereka akan menjadi budak pelana selamanya. Dan kau Kartini akan kujadikan istriku. Lu haruskan. Baik, sekarang mulailah pertanyaanmu. Sekarang, 1 ditambah 1 berapa? 2. Bagaimana? 4 ditambah 2 berapa? 6. Bagaimana? Sekarang, 2 ditambah 2 berapa? Hahaha, jawabannya mudah sekali. 3 kan? Bagaimana? Tunggu. Kau jangan tenang dulu Kartini. Aku baru mengalami satu kekalahan. Jika aku mengalami satu kekalahan lagi, maka aku akan mengakui kekalahanku. Sekarang silakan ajukan pertanyaanmu berikutnya. Sekarang, 5 ditambah 2 berapa? 11. Bagaimana? Kau pasti mengakuiku Kartini. Sudahlah, sekarang kau akui kesalahanmu. Dan aku ingin kau mendapatkan janjimu untuk memperbolehkan anak desa maupun anak bangsawan bersekolah. Baiklah, mulai sekarang aku memutuskan bahwa kalangan rakyat jelata maupun bangsawan akan berwajib bersekolah. Ayo pengawas. Karena Belanda kalah dengan Kartini, akhirnya seluruh kaum wanita di Indonesia dapat mengenyam ilmu pendidikan sebagai konsekuensi terhadap tantangan yang telah disetujui. Kebetulan tantangan itu berlangsung pada tanggal 21 April. Sungguh suatu perjuangan yang sangat besar bagi seorang Kartini untuk memperjuangkan hak wanita demi mendapatkan pendidikan yang layak seperti kaum laki-laki. Pada daerah modern ini, banyak kita jumpai masyarakat Indonesia yang berhasil menggapai cita-cita atau profesi. Kalau bisa kalian wanita memakai seragam guru, dokter, polisi, sekretaris, dan yang lainnya.
semua orang dapat menikmati pendidikan dan mereka berhasil mewujudkan apa yang mereka inginkan dan cita-citakan dalam hidupnya. Tentu sesuai dengan harapan bangsa Indonesia dalam segenap perjuangan yang begitu panjang dan mengerikan. Akhirnya, Kartini dapat mewujudkan cita-citanya. Itu yang ngerekam. Yang selalu jadi tambah. Putri jadi Putri Indonesia. Oh, angkat itu. Putri. Jangan lelah. Gagal. Itulah tadi drama perjuangan Ibu Kartini. Betapa besar jasa beliau untuk membela kaum rakyat jelata dan tiada perbedaan untuk kaum bangsawan dalam mengenyam pendidikan yang layak. Maka dari ini, kita sebagai penerus bangsa mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kartini. Semoga ini semua bermanfaat dan menjadi contoh atau motivasi untuk kita penerus bangsa Indonesia. Kami kru SMK Negeri 1 Pemulutan Selatan mengucap terima kasih kepada teman-teman atas kerjasama dan partisipasinya. Dan inilah drama kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.